Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ikhwanih. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat-Nya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita berada di tanggal 16 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 21 Agustus 2024 Masehi. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan pada Kitabul Jami', bagian akhir dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab yang keempat, yaitu peringatan dari akhlak yang buruk. Bab yang keempat, peringatan dari akhlak yang buruk. Dan insyaallah kita membahas hadis yang ketujuh pada bab ini. Hadis tersebut berbunyi, An Abdullah bin Mas'udin qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimin fusuq, sibabul muslimi fusuqun, mencela seorang muslim merupakan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya merupakan kekufuran. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang baru saja kita dengarkan mengandung dua pokok pembahasan. Yang pertama, hukum bagi orang yang mencela sesama muslim. Adapun yang kedua, yaitu hukum memeranginya. Kita bahas satu persatu. Di kalimat sibabul muslimi fusuq, yakni mencela seorang muslim, itu dikatakan oleh Nabi SAW pada hadis ini merupakan perbuatan fasik. Bapak-bapak, ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalimat sibab dan sabbu. Sibabu dan sabbun itu dua kata di dalam bahasa Arab berbeda maknanya. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita, sabbun artinya mencela seorang muslim yang mana sikap atau aib itu ada pada dirinya, memang ada pada dirinya, melekat pada dirinya, itu disebut dengan sabbun. Adapun sibabun maknanya lebih parah, yakni seseorang mencela saudaranya sesama muslim, akan tetapi aib tersebut, kelakuan buruk tersebut tidak ada padanya. Dan ini yang kedua ini yang kita bahas di siang berbahagia ini, yaitu sibabun, mencela aib yang tidak ada pada saudaranya. Adapun sabbun itu ada pada saudaranya. Jadi ini lebih parah. Sibabun itu lebih parah lagi. Kefasikan di dalam bahasa Arab itu maknanya seseorang yang keluar dari kebenaran. Kefasikan adalah orang yang keluar dari kebenaran. Adapun secara istilah, kefasikan itu lebih besar daripada sekedar maksiat. Jadi fasik itu lebih besar kemudaratannya daripada kemaksiatan. Dan di dalam hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya mencela, mencaci saudara kita sesama muslim
itu tidak boleh. Tidak boleh menyebutkan aibnya, itu merupakan perbuatan yang terjerumus kepada kefasikan. Seharusnya yang kita lakukan adalah menutup aibnya. Meskipun itu ada pada diri saudara atau saudari kita, kita harus menutupnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di bab-bab sebelumnya agar menjaga lisannya. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahisha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keji, wala mutafahisha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan pula seorang yang mulutnya keji. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menegur salah seorang istrinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada sekelompok orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan assalamu alaikum, yang maknanya kebinasaan, kematian bagimu. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha, bal alaikumussamu wa la'nah, bahkan untukmu kebinasaan dan laknat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menasihati Aisyah, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan fil amri kulli, di setiap urusan. Qalat, lalu diucapkan alam tasma' ma qalu. Lalu Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, bukankah engkau mendengarnya apa yang diucapkan oleh orang Yahudi itu, wahai Rasulullah? Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad qultu alaikum, cukup dengan menjawab yaitu waalaikum, begitu juga atasmu. Jadi kalau ada orang-orang yang non muslim mengucapkan seperti tadi orang Yahudi, assalamu alaikum, tidak assalamualaikum, cukup dengan waalaikum, sudah selesai. Tidak perlu menambah-nambah sebagaimana dan itu yang dicela oleh Nabi SAW, bahwasanya memang sifat orang munafik, orang Yahudi tersebut ada di dalam kitabullah. Bukankah orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi itulah kelembutan Nabi menegur Aisyah radhiyallahu anha, karena disebutkan oleh Nabi, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullu. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Itu yang ada pada orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana yang tidak ada? Tentu itulah cara pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar orang-orang mengetahui yang di sekitar Nabi SAW, yang ketika itu hidup orang-orang yang juga sebagiannya belum memeluk agama Islam, sebagiannya adalah orang-orang Yahudi, mengetahui bagaimana akhlak agama Islam tersebut, bagaimana akhlak yang mulia yang dituntun oleh agama yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana seseorang itu memang melakukan, bahkan dieksposnya di medianya, media sosial, akun-akun sosmednya. Kalau orang seperti ini boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu dimaafkan, illal mujahirun, kecuali orang yang menampakkan dosanya. Seperti dia bermaksiat dinampakkan di sosial medianya, maka tidak mengapa kita mengucapkan tersebut, karena dia telah mengumbar maksiatnya. Yang kita tutup aibnya bagi orang yang kelihatan secara lahirnya dia baik, jangan kita korek-korek, jangan kita cari-cari kesalahannya. Tetapi kalau dia sudah biasa dengan kehidupan maksiatnya lalu dieksposnya di medianya, ini tidaklah mengapa. Jangan tiru si fulan ini karena dia telah berbuat begini, jangan tiru si fulan ini, tidak mengapa. Jadi itu bedanya yang bisa kita petik pada kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya itu dihukumi dengan kekufuran. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kekufuran, itu artinya perbuatan itu lebih besar lagi mudaratnya atau kemaksiatannya dibandingkan kefasikan. Itu lebih tinggi lagi. Dan
orang yang membunuh secara sengaja itu dikecam di dalam agama kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dan ia kekal di dalamnya, wadiballahu alaihi, dan Allah murka terhadapnya, walanahu wa'adalahu adaban azima, dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Ayat ini berisi ancaman bagi orang yang memerangi seorang muslim, apalagi sampai membunuhnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bagaimana berharganya jiwa seorang mukmin, sebagaimana Nabi sabdakan yang terdapat di dalam Sunan An-Nasa'i, la zawalud dunya ahwanu indallah, hilangnya dunia, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah min qatli rajulin muslim, dari terbunuhnya seorang muslim. Begitu berharganya jiwa seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang muslim telah mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Kemudian mereka beribadah, orang muslim itu beribadah, orang muslim itu beristighfar, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzakat dan segala macamnya, haji. Lalu bagaimana ditumpahkan darahnya? Dan ini adalah suatu perkara besar di dalam agama kita. Jangankan seorang muslim, orang yang ada perjanjian, seorang yang mendapatkan perjanjian dengan pemerintah misalnya, itu diharamkan, ditumpahkan, dihilangkan nyawanya, sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Majah, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang di dalam perjanjian yang tidak ada gencatan senjata, lam yarih rahiyatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna riha tujadu min masirati arba'ina ama, dan aroma surga itu tidak tercium, maksudnya jaraknya di antara 40 tahun lamanya, istilah tahun 40 tahun perjalanan. Begitu ancaman bagi orang yang non muslim yang dilindungi oleh pemerintah. Dan kita mengetahui bagaimana kejadian di sekian tahun yang lalu, belas tahun, bom Bali, bom ini segala macamnya, itu tidak boleh, karena mereka telah mendapatkan visa untuk mendatangi negara kita, maka keamanannya juga dijaga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur di sini dijelaskan oleh ulama kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Jadi harus diperhatikan, bagi orang yang tidak sengaja membunuhnya, maka itu tidak dikeluarkan dari agama Islam. Misalnya tidak sengaja dan segala macamnya, akan tetapi tetap ditegakkan hukum kepada orang yang bersalah. Yang itu dikeluarkan dari agama yang menghalalkan yang dengan sengaja, seperti menghalalkan darah seorang muslim dan dia tidak merasa itu tidak dosa karena begini dan segala macamnya. Nah, itu yang tidak boleh di dalam agama kita. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hujurat ayat 9, wa in taifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari kaum mukminin yang berperang saling membunuh, maka damaikanlah di antara mereka. Perhatikan, wa in taifatani minal mu'minin, dua golongan orang beriman, masih dianggap orang beriman. Kemudian seharusnya kita lakukan untuk mendamaikan, sebagaimana di ayat yang lain dalam surah Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum, dan damaikanlah ketika saudara tersebut bertikai atau sedang bermusuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua hukum yang bisa kita pelajari di waktu yang singkat sebelum iqamah zuhur, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sibabul muslimi fusuq,
yaitu mencela seorang muslim itu dihukumi dengan kefasikan. Kemudian wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu dihukumi dengan kekufuran. Oleh karena itu, maka hendaklah bagi kita seorang muslim tidak berakhlak buruk. Sebagaimana bab yang kita bahas, larangan bagi orang yang berakhlak buruk atau mencaci maki seorang muslim atau yang lainnya, atau bahkan sampai memeranginya, membunuhnya, itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah akhlak kita yang sebagaimana sebelumnya, misalnya kita belum mengetahuinya, kita masih lancang lisan kita terhadap saudara-saudari kita. Allah jaga memperbaiki lisan kita dan kita menjaga kehormatan saudara-saudari kita sesama muslim. Demikian saja yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.